Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama bengkel ecek-ecek. Semoga saudara-saudaraku semua dalam keadaan sehat walafiat, amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah jumpa kembali. Dan pada kesempatan sore kali ini saya akan membagikan tutorial cara untuk pembongkaran cutter oli untuk opel blazer, dimana kemarin banyak yang inbox menanyakan cara membuka cutter bak oli, karena sangat banyak sekali. Jadi biar tidak ribet, biar tidak repot, saya bikinkan tutorial untuk pembongkarannya. Mana tahu om di rumah mau mengoptek sendiri, mau memperbaiki kebocoran cutter, atau mau melihat kondisi metal jalan atau metal duduk. Untuk itu harus membuka cutter. Kalau tidak buka cutter nggak akan bisa kan, kalau untuk menengok metal jalan dan metal duduk. Yang jelas buat mempermudah dalam kita untuk membongkar cutter. Jadi caranya sangat simpel dan sangat gampang sebenarnya. Dan langsung saja kita akan eksekusi. Oke, kita akan membongkar oli dulu. Yang pertama jelas kita harus bongkar oli dulu om. Kita tap oli dulu dengan memakai kunci 19 ring. Lanjut kita bongkar baut 10 keliling, baut 10 yang menempel dari cutter. Pertama itu bongkar dulu untuk cover pengaman untuk roda gila, karena ini covernya sudah tidak ada. Kita langsung membuka cutter baut 10. Nah, eksekusi. Jika baut sudah terbongkar semua, yang harus kita lakukan adalah mendongkrak mesin ini. Kalau yang belum body lift, belum naik body, kita wajib mendongkrak ini. Dari sini kita dongkrak puli ini, atau di bagian kompresor AC, mana yang lebih enak. Kita dongkrak dulu bentar saya.
Ini kita dongkrak tatakannya bawah, dongkrak poli. Tujuannya agar karter lebih mudah kita untuk menggesernya, untuk mencopotnya. Bagi yang belum body lip, untuk mempermudah dalam pembongkaran karter. Lanjut kita akan mencongkelnya. Kalau sudah terlepas semua tinggal congkel aja. Kelihatannya lur. Nah, kita tinggal mencongkel dan menggeser ke kanan. Bentar, agak repot ini, biar kelihatan lur, biar jelas. Nah. Jadi karter ini posisinya, aduh, bentar. Oke. Ini belakang, ini depan. Belakang. Untuk packingnya kita tahan, packingnya jangan sampai turun dulu, kita fokus ke ini. Kita tanggal tarik ke belakang, ke bawah. Kita gesernya ke arah kompresor AC sini, ban sebelah kiri. Jangan ke sana, kalau ke sana susah. Kita tinggal tarik aja ke bagian roda sebelah kiri. Nah, jadi kalau mesin kita dongkrak, maka karter akan sangat mudah kita mengambil. Dan untuk mendongkraknya, ingat kita mendongkrak sambil melihat bantalan mesin. Otomatis kalau kita dongkrak, bantalan mesin akan naik. Jadi naiknya mesin, kita lihat bantalan mesin jangan terlalu menarik kuat, karena kalau terlalu kuat kita mendongkrak akan mengakibatkan engine mounting itu akan putus, karetnya itu akan putus. Jadi kira-kira udah naik sedikit, udah gitu aja. Lanjut kita membongkar packingnya. Kalau packingnya ini pipa telalai, ini kita geser. Kalau kita tidak mau membongkar pipa ini, kita tinggal geser ke kanan sedikit, lalu kita tarik ke bawah, seret. Tidak apa-apa, ini pipanya kuat. Baru kita tarik ke belakang sama ke kiri. Pokoknya kuncinya nariknya ke kiri, ke belakang dulu baru ke kiri, ke ban bagian kiri. Jadi kalau sudah, nah, itu sangat gampang. Jadi untuk cara membongkarnya seperti itu, dan untuk cara pemasangannya sama, kita tinggal kebalikannya gitu aja. Ini proses pembongkaran sudah selesai, jadi sangat mudah sekali. Untuk catatannya inilah, yang penting kita dongkrak ke puli biar mesinnya naik ke atas. Sudah sangat simpel untuk membongkarnya. Kita sudah kelihatan, bawahnya sudah kelihatan semua. Lanjut kita proses pemasangan. Dan satu lagi, untuk pemasangan penggantian packing karter, packing yang bukan orinya, itu kebanyakan kebo
kebu-kebu di daerah saya yang sudah penggantian buat karet ini, biasanya dia kalau dikencangin dia keluar, terus dia akhirnya bocor. Dan itu kenapa bocor? Karena saat pemasangan memang ada trik-triknya untuk penggantian karet ini. Ini udah gantian. Jadi pertama-tama kita buang dulu yang packing orinya, lalu bushingnya ini kita ambil lagi, kita pasang. Sesudah kita pasang, kita masukkan karet ini. Tapi ada kunci satu yang membuat packing ini tidak bocor, karena ini kemarin sudah saya rakit, sudah ada 3 bulan lebih dan tidak ada kebocoran. Ini pembongkaran ini untuk penggantian pompa oli, bukan penggantian packing. Packing ini sudah saya pakai 3 bulan lebih. Dan caranya, sesudah bushing ini kita pakai, kita pasang, karet kita masukkan, lalu kita kasih lem dalamannya. Ini dalaman ini kita jembeng, lalu kasih kita lem, apa itu namanya, lem setan. Jadi dikasih lem setan. Semuanya kasih lem dikit-dikit, bukan luarnya ya om, dalamannya yang kasih. Ini kan lengket ini, tapi sebagian ada yang tidak lengket. Jadi dalamannya ini atas bawah kita kasih lem setan atau lem Alteco. Dalamannya, ingat dalamannya bukan luarnya. Sesudah kita pakai lem, otomatis kalau packing ini kita kencangin, karternya, alhasil karet ini tidak akan keluar. Kalau kita kencangin, dia tetap berada di posisi yang sama, walaupun baut sudah mentok di bushingnya ini udah mentok, dia karet ini tidak akan keluar, dia tetap lurus kayak gini posisinya, jadi tidak goyang. Jadi pemasangannya tanpa lem, atas bawah ini tanpa lem tetap tidak bocor, karena dengan pemasangan yang tepat dan benar. Kita bisa pakai lem sedikit-sedikit yang bagian ini. Sebentar. Sebagian sambungan, nah itu sambungan apa namanya itu, nah sambungan ini. Nah, kita bisa kasih lem ini sedikit, sebagian sambungan ini kita kasih lem dikit-dikit aja, cuma ini aja, tik kanan kiri, belakang kanan kiri, sudah. Untuk lainnya keliling ini tidak usah memakai lem, jadi kelihatan rapi, bersih, dan tidak bocor oli. Maka kebersihan adalah kesehatan mata. Mata kita kalau lihat yang bersih-bersih, bening-bening itu sehat. Nah, jadi kita lanjut proses pemasangannya. Ini tinggal masang aja. Ini kan udah saya lem dulu, udah saya lem pakai Alteco dalamannya. Jadi hasilnya kayak gini kalau sudah kita aplikasikan lem Alteco itu dalamannya. Ini kan tanpa lem nih. Nah, ini tanpa lem tapi nggak ada bocor. Lanjut proses pemasangan. Lanjut kita pasang. Jadi pemasangannya sama dengan tadi pembongkaran. Kita nggak usah pakai lem. Jadi packingnya kelihatan bagus. Tur awet lur. Untuk pemasangan pun kalau nggak pakai lem mudah, tidak belepotan. Udah masuk. Ini tadi telalai ini kita dorong lagi. Jadi kita nggak usah membongkar. Nah, ini kita dorong lagi. Kita masukin. Nah, kita cuma dorong aja, tidak usah membongkar-bongkar.
Untuk penyepotannya kita tarik, tapi itu sudah, tinggal ini, jadi sangat mudah, nggak pakai lem. Di sini pun kita nggak pakai lem, masukkan ini sama, enak, mudah, cukup, tinggal baut. Jangan sampai mentok, karet yang samping itu tidak melar karena sudah ada bosnya itu, bushingnya. Maaf kalau belepotan gambarnya ya lur, karena kerja sendiri. Kalau kita masukin dulu, jangan kita kencangkan, takutnya ada yang meleset, ntar susah. Kalau bot sudah masuk semua, kita kencangkan rata. Setelah pengenjangan, ini karet yang karetnya dia tidak keluar, dikencangi tetap dia rata karena dalaman sudah dilem tadi. Jadi cara ini sangat efektif untuk menghindari dari kebocoran, karena yang sudah tanpa pemakaian lem dalam, di lem Alteco itu biasanya kalau kita kencangi, karetnya akan keluar dan terjadi rembesan oli. Bukan lama-lama, biasanya umur 1 minggu, 1-2 hari aja sudah mulai rembes. Tapi kalau dengan cara ini
pengencangan kita bisa maksimal, karetnya pun bisa menekan dengan sempurna. Jadi insya Allah tidak ada kebocoran lagi, kalaupun ada sangat minim, paling rembesan. Ini trik saya untuk pemasangan kayak gitu yang sudah alhamdulillah tidak ada kebocoran. Dan mungkin tutorial untuk pembongkaran karter bagi pemula bisa dikerjakan sendiri di rumah tanpa harus ke bengkel. Caranya pun sangat mudah. Dan untuk video-video kelanjutannya akan saya bikinkan lagi. Yang mau request, monggo request, bisa ketik di kolom komentar. Alhamdulillah pemasangan sudah selesai. Kita tinggal menghidupkan, isi oli. Dan mungkin video ini bisa membantu dan bermanfaat bagi teman-teman dulur-dulur semua, sesama pengangon, khususnya di bidang otomotif. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bengkel util-util.